Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa, luar biasa. Ibu harap juga kalian sehat semua ya nak, supaya kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya, adakah anak-anak sekalian yang tidak hadir? Tidak semua hadir, Bu. Bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Dewi, pimpin doanya nak. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, gunanya kita berdoa tadi supaya hati dan pikiran kita terbuka untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang pernah mendengar kata tetangga? Saya, Bu. Saya. Aktifkan kameranya nak. Saya, Bu. Aktifkan kameranya nak. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, menurut Renda, apa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang berada di samping rumah kita. Iya, benar. Tetangga adalah orang yang berada di tempat atau di lingkungan sekitar kita. Misalnya itu di sebelah rumah kita atau berdekatan dengan rumah kita. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, menurut Renda, negara apa saja yang menjadi tetangga Indonesia, negara kita? Filipina, Bu. Ya, benar, Filipina. Selain Filipina, ada beberapa negara yang menjadi negara tetangga Indonesia, yaitu misalnya seperti Malaysia, Singapura, dan ada juga Brunei Darussalam. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu negara Indonesia terletak di kawasan Asia mana? Saya, Bu. Iya, Uliarta. Coba sebutkan nak. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara, Bu. Iya, benar. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Begitu juga dengan negara-negara yang Ibu sebutkan tadi. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan tentang negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Namun sebelum Ibu menjelaskan negara-negara di kawasan ASEAN, Ibu ingin menjelaskan apa itu ASEAN. Sejarah terbentuknya ASEAN yaitu pada tanggal 5-8 Agustus pada tahun 1967, 5 negara dari negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand mengadakan pertemuan atau konferensi di Bangkok atau Thailand. Konferensi tersebut yang menghasilkan kesepakatan disebut Persetujuan Bangkok, yang mana pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan Persetujuan Bangkok maka berdirilah ASEAN, yang singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Untuk lebih jelasnya mengenai ASEAN ini, kita akan menonton video. Ibu harap video ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua, dan Ibu juga ingin anak-anak semua menyimak video ini, karena dari video itu nanti akan membagikan tugas kelompok untuk anak-anak semua. Silahkan perhatikan videonya ya anak-anak. Ayo belajar mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations,
yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau Perbara. Organisasi internasional ini adalah organisasi geopolitik dan juga ekonomi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi internasional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1965 di kota Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. ASEAN terus berkembang dari masa ke masa dan saat ini telah beranggotakan 10 negara, 1 calon negara anggota, dan 1 negara pengamat, atau masing-masing adalah Timur Leste dan Papua New Guinea. Tujuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, kemajuan dalam bidang sosial, pengembangan kebudayaan masing-masing negara, memajukan perdamaian dan stabilitas di dalam kawasan, serta membahas keanekaragaman secara damai. Negara-negara anggota ASEAN di antaranya adalah Indonesia. Indonesia adalah salah satu dari 5 negara pemrakarsa ASEAN. Negara ini mempunyai luas daratan nyaris 2 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk 1/4 miliar orang. Indonesia adalah negara di ASEAN yang masuk ke dalam G20 dengan PDB per kapitanya nyaris $5.000 Amerika Serikat. Negara yang berdiri pada 17 Agustus ini mempunyai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Malaysia. Negara yang berada di sebelah utara negara Indonesia ini juga adalah salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 1/3 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 30 juta jiwa. Negara yang merdeka pada 31 Agustus 1957 ini mayoritas berbahasa Melayu dan mata uang yang resmi dipergunakan di Malaysia adalah ringgit. Thailand. Salah satu negara yang mendirikan ASEAN adalah Thailand, yang saat itu diwakili oleh Tanat Koman. Negara yang beribu kota di kota Bangkok ini mempunyai luas negara 1,5 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 67 juta jiwa. Keunikan dari Thailand adalah satu-satunya negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Filipina. Filipina adalah salah satu negara pendiri ASEAN yang saat ini diwakili oleh Narciso Ramos. Negara kepulauan yang berada di utara Indonesia ini beribu kota di kota Bangkok dengan luas wilayahnya 300.000 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 100 juta jiwa. Pada biasanya bahasa yang dipergunakan di sana adalah bahasa Tagalog dan Inggris, sedangkan mata uang resminya adalah peso. Singapura. Negara kecil namun kaya ini juga adalah negara pendiri ASEAN yang saat itu dideklarasikan pada 8 Agustus 1967. Luas negaranya tidak lebih dari 700 km persegi, tetapi jumlah penduduknya tergolong padat, yaitu lebih dari 5,5 juta jiwa.
negara yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1945 ini mempunyai bahasa mayoritas Inggris, Tamil, Mandarin, Melayu, sedangkan mata uangnya adalah dolar Singapura. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara pertama atau di luar Pemrakarsa yang menjadi anggota ASEAN setelah berdirinya pada tahun 1967. Negara yang beribu kota di Bandar Sri Begawan ini mempunyai luas wilayah tidak lebih dari 6.000 km persegi dan jumlah penduduk kurang dari 500.000 jiwa. Negara ini merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 dengan bahasa resmi Melayu dan mata uang dolar Brunei. Vietnam. Vietnam juga adalah salah satu negara ASEAN. Negara itu masuk ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Negara yang beribu kota di Hanoi ini mempunyai luas wilayah sepertiga juta jiwa dengan jumlah penduduk lebih dari 93 juta jiwa. Negara yang merdeka pada tanggal 2 September 1945 dari negara Perancis ini mempunyai bahasa resminya sendiri, yaitu bahasa Vietnam, dan mata uangnya adalah dong. Laos. Laos adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk ke dalam keanggotaan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Negara yang beribu kota di kota Vientiane ini mempunyai luas wilayah kurang lebih 230.000 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 6,8 juta jiwa. Negara yang merdeka dari tangan Prancis pada tanggal 19 Juli 1949 ini berbahasa resmi Lao dan mata uang resminya adalah Kip Laos. Myanmar. Sama seperti negara Laos, negara Myanmar juga masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal yang sama, yaitu 23 Juli 1997. Negara yang saat ini beribu kota di Naypyidaw ini mempunyai luas wilayah kurang lebih 2/3 juta jiwa dan jumlah penduduk nyaris 60 juta jiwa. Negara yang merdeka pada tanggal 4 Januari 1948 dari Inggris ini berbahasa resmi Myanmar dan mempunyai mata uang Kyat Myanmar. Kamboja. Kamboja adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang resmi menjadi anggota ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Negara yang beribu kota di Phnom Penh ini mempunyai luas wilayah nyaris 1/5 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 15 juta jiwa. Negara yang merdeka pada tanggal 9 November 1953 ini mempunyai bahasa resmi Khmer dan mata uangnya adalah riel Kamboja. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyaksikan video yang tadi, sekarang ibu akan membagikan tugas kelompoknya. Untuk kelompok Indonesia, dan ibu akan menjadikan 2 kelompok. Yang pertama kelompok Indonesia, yang kedua kelompok Malaysia.
kelompoknya telah ditentukan seperti minggu kemarin. Nah, pertanyaannya itu yaitu untuk kelompok Indonesia dan Malaysia, coba anak-anak bandingkan kondisi alam dan sosial di negara di kawasan Indonesia dan Malaysia. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, baiklah, sekarang kita akan anak-anak semua akan membacakan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Kepada kelompok Indonesia silakan dibacakan, Nak. Baik, Bu. Indonesia memiliki beragam kenampakan alam. Ada danau, sungai, pegunungan, gunung berapi, hutan, pantai, lembah, kepulauan, pulau, teluk, selat, muara, jurang, sawah, dan perkebunan. Kekayaan alam berupa bahan tambang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kondisi sosial Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia tinggal di beberapa lingkungan alam yang berbeda. Ada yang di pegunungan, pantai, di daerah atau di daerah tropis. Dalam hal mata pencarian, masyarakat pegunungan biasanya melakukan usaha perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Masyarakat dataran rendah bertani di sawah, berkebun, dan berenang. Masyarakat di pantai bekerja sebagai nelayan. Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Suku-suku bangsa itu antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Nias, dan suku Minang. Itu hasil kelompok dari kami, kelompok Indonesia, Bu. Ya, untuk kelompok Indonesia kita beri tepuk tangan, Nak. Nah, sekarang untuk kelompok Malaysia silakan bacakan, Nak. Baik, Bu, untuk kelompok Malaysia, untuk hasil diskusi dari kelompok Malaysia akan saya bacakan. Penampakan alam Malaysia dibagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaysia yang terdiri dari 11 negara bagian dalam bentuk kesultanan, yaitu Terengganu, Negeri Sembilan, Kedah, Perlis, Malaka, Penang, Selangor, Johor, Pahang, Perak, dan Kelantan. Kondisi sosial penduduk asli Malaysia adalah orang Melayu, dan yang lainnya merupakan keturunan Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, dan orang-orang Eropa. 40% penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia, terdapat di Lembah Cinta dan Lembah Klaong. Kelompok Malaysia. Ya, kelompok Malaysia sudah dibacakan ya, Nak. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Malaysia. Nah, begitulah kenampakan alam yang ada di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia itu memiliki beragam kenampakan alam, yang ada danau, ada sungai, pegunungan, gunung berapi, hutan, dan lain sebagainya. Yang dimana di Indonesia itu terdiri dari suku bangsa. Misalnya itu suku Batak, suku Jawa, suku Nias, suku Minang, dan banyak lagi. Meskipun tiap-tiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda, semua suku bangsa Indonesia itu melakukan pekerjaan berat secara kekeluargaan. Nah, yang di Malaysia itu misalnya kenampakan alamnya itu dibagi. Malaysia Timur terdiri atas negara bagian Sarawak dan Sabah yang terletak di Kalimantan bagian utara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan Brunei Darussalam, yang dimana wilayahnya ini merupakan lahan rawa pantai, hutan, dan pegunungan karang. Pegunungan tertinggi di Malaysia yaitu barisan krater membentang dari Sabah hingga Sarawak, yang dimana puncak gunung tertinggi di Malaysia adalah puncak gunung Kinabalu yang ada di Sabah. Demikianlah penjelasan dari kenampakan alam yang ada di Indonesia dan Malaysia.
Nah, baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan sebenarnya apa kegunaan dari ASEAN itu? Ya, kepada Indri, persilahkan. Jadi kesimpulannya yang pertama, untuk memajukan suatu negara, mensejahterakan negara, memenuhi kebutuhan negara yang belum terpenuhi, dan dapat menjaga keamanan dengan gerakan militer, saling membantu satu sama lain. Ya, benar. Bahwa ASEAN itu bermanfaat untuk memajukan suatu negara, mensejahterakan negara, dan memenuhi kebutuhan negara yang belum terpenuhi. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini dapat berguna untuk anak-anak semua dan dapat diingat. Nah, untuk tugasnya akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya anak-anak. Iya, Bu. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Kita menutup perjumpaan kita ini, sebaiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.